Hai semuanya, jangan ragu meski diuji waktu. Ujian iman kepada Tuhan seringkali menggunakan waktu sebagai alat ujinya. Tuhan janji kepada Abraham bahwa negeri perjanjian akan diberikan untuk dinikmati, dimiliki oleh keturunan Abraham. Tapi itu terjadi ratusan tahun setelah Abraham mati. Janji ini diwariskan kepada Ishak, lalu kepada Yakub atau Israel, yang keturunannya disebut sebagai orang Ibrani, yang hidup diperbanyak oleh Tuhan di tanah Mesir pada masa kekuasaan Yusuf. Yusuf mengingatkan mereka dengan warisan imannya bahwa suatu hari Tuhan akan menepati janjinya. Waktu yang terus berjalan dijaga oleh tulang-tulang Yusuf yang ada di Mesir. Ya, Yusuf menjaga iman orang-orang Ibrani kepada Tuhan, bahkan dengan tulang-tulangnya. Dalam Keluaran, pasal yang pertama kita melihat bahwa yang diucapkan oleh Tuhan itu benar-benar terjadi. Orang Israel, orang Ibrani berkembang biak sangat banyak di Mesir. Lalu muncul raja baru yang tidak kenal jasa-jasanya Yusuf. Raja ini bertindak keji, menindas orang-orang Ibrani. Bahkan dia memberikan pesan kepada bidan-bidan Mesir yang menolong orang-orang Ibrani melahirkan, kalau orang-orang Ibrani itu melahirkan anak laki-laki, ya, mereka disuruh bunuh bayi-bayi itu. Tapi bidan-bidan itu hormat kepada Tuhan, gak mau melakukannya. Apa yang terjadi? Raja ini bertindak lebih keji lagi. Pokoknya dia perintahkan seluruh rakyat Mesir untuk membunuh bayi orang Ibrani kalau bayi itu bayi laki-laki. Tujuannya agar apa? Bangsa itu punah dan blended menjadi satu dengan orang-orang Mesir. Berbaur, kira-kira seperti itu. Ayat 20 dikatakan begini, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Tuhan menepati janjinya. Waktu terus berjalan. Yusuf memastikan orang-orang Ibrani tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan dengan tulang-tulangnya yang masih ada di Mesir, dan tulang-tulangnya itu harus dibawa mereka keluar. Ketika mereka sedang ditindas, dianiaya, diperbudak, mereka ingat tulang-tulang Yusuf suatu hari akan dibawa keluar oleh seseorang yang memimpin mereka keluar dari perbudakan itu, masuk tanah perjanjian. Saudara sekalian, ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Ujian terhadap iman tidak boleh gagal. Saudara, apa yang terjadi ini merupakan lambang bahwa kalau hidup mereka itu bukan hanya di Mesir, tapi hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan. Hidup kita pun bukan di dunia ini. Maka fokus kita jangan di dunia ini. Dunia ini sifatnya sementara. Kita akan hidup abadi bersama-sama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Ya, lambangnya ya lewat dipindah dari Mesir menuju ke Kanaan. Kita akan dibawa Tuhan tinggal di langit dan bumi yang baru. Bukan dipimpin oleh Musa, tapi dipimpin oleh siapa? Tuhan sendiri dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, meskipun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk membawa kita ke langit dan bumi yang baru belum terjadi hingga saya berbicara hari ini, tapi jangan pernah ragu meskipun diuji waktu. Tuhan pasti menepati janjinya. Maka jangan arahkan sumber daya, konsentrasi, perasaan, kekuatan kita untuk segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Justru kita harus fokus menjaga hidup kita, mempersiapkan diri untuk tinggal di langit dan bumi yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Jangan ragu, kalau hari ini Anda berdoa, doamu belum dikabulkan oleh Tuhan, belum dijawab oleh Tuhan. Jangan buru-buru menyatakan Tuhan gak dengar, Tuhan gak peduli dan segala macam. Kalau yang besar seperti ini, Tuhan tepati dalam rentang waktu yang sangat lama, Tuhan tepati. Kalau memang doa kita itu baik dan Tuhan menjanjikannya kepada kita, pasti dikenapi. Tapi kalau doa kita minta sesuatu yang gak sesuai dengan rencana Allah, Tuhan berikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada kita. Pendek kata, berserah, taat, percaya kepada Tuhan dalam jalannya hidup kita dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.